Hai guys, balik lagi di konten kami Horor episode ke-17 nih. Jadi kita udah lama banget nih nggak ketemu ya. Jadi gue minta maaf banget karena kemarin tuh memori kamera gue tuh rusak dan internet juga lagi bermasalah. Jadi ya agak sedikit terhambat lah untuk pembuatan video. Tapi gue usahain kedepannya kalau nggak ada halangan pasti setiap minggu upload. Jadi di episode kali ini gue mau bacain cerita kiriman dari kalian lagi nih. Udah ngirimin ceritanya di Instagram gue. Dan makasih banget buat kalian yang udah ngirimin ceritanya ke Instagram gue karena banyak banget cerita yang masuk. Tapi di episode kali ini gue bakal bacain 3 cerita nih. Di cerita pertama ini kirimannya dari username-nya itu Titani. Jadi dia ngirimin ceritanya. Ini ceritanya berasal dari Banten. Jauh juga sih dari sini. Ya, ini cerita dari Banten, kayak cerita di kampungnya gitu. Tapi dia sekarang tinggal di Bogor. Gitulah, karena ada kerja atau segala urusan jadi dia pindah ke Bogor gitu ya. Tapi aslinya kampungnya di Banten. Di kampungnya ini kayak apa ya? Terkenal angker gitu sih kalau gue bilang. Nama kampungnya ini Ciwaru. Tepatnya itu dia di deket-deket Sawarna gitulah di Banten Selatan, deket Pelabuhan Ratu gitu sih katanya. Nah, waktu itu dia lagi balik kampung istilahnya gitu, balik ke Banten. Itu nyampe dia habis asar. Nah itu dia langsung kayak dengar cerita dari sepupunya. Jadi sepupunya ini punya anaknya ini ya masih kecil lah, masih sekitar 1 tahunan. Jadi tempat rumahnya si sepupunya ini itu di seberangnya itu ada kayak kebun gede banget gitulah. Jadi ini rumah sepupunya, terus jalanan. Nah samping jalanan itu ada kayak kebun gede banget, isinya kebun pisang gitulah. Waktu itu ada kayak pembersihan gitulah istilahnya. Jadi semua pohon pisang itu ditebang gitu kan. Waktu itu si anaknya sepupunya ini habis mandi gitu kan, sore-sore mandi. Nah dia nontonin pekerja itu bersihin lahan gitulah. Nah pas dia lagi lari kan, dia anak itu lari. Pas lari itu jatuh, dia kena di kepala belakangnya gitu. Nah, tapi anak itu nggak nangis, herannya cuma mangap gitu kan. Tapi kayak raut mukanya itu kayak nangis, tapi nggak keluar suara tangisan. Si sepupunya ini kaget dong, kayak langsung buru-buru dibawa ke puskesmas gitulah. Maklum di sana tuh nggak ada rumah sakit gitu, jauh lah istilahnya, kalau ada pun jauh. Dibawa ke puskesmas, kata dokternya sih katanya nggak apa-apa gitulah, ini kayak cuma kaget aja gitu. Nah si akhirnya dibawa pulang segala macam, udah tidur. Nah di hari yang sama itu ada cerita lain dari ibu RW-nya. Ibu RW-nya besokannya gitu cerita ke, namanya ibu-ibu ya gitu, kayak cerita gitu lah ke ibu-ibu. Nah si ibu RW ini bilang katanya dia itu semalam mimpi ada komplek perumahan itu gede banget, bagus-bagus rumahnya gitu lah ya. Itu tepat komplek perumahannya itu di depan rumah sepupunya si Titanic ini. Jadi dia ngeliat di seberangnya itu yang lahan penghabisan itu ada komplek gede banget. Itu rupanya bagus-bagus. Si Bu RW-nya bilang, situ ada sebuah taman gitu kan. Nah dia ketemu bapak-bapak, izin dong si Bu RW-nya,
"Pak, saya boleh minta bunga ini nggak?" Nah, si bapak-bapaknya itu langsung kayak nadanya itu tinggi gitu loh. Dia bilang, nggak boleh gitu. Langsung dipegang tangannya si Bu RW itu. Besokannya pas bangun, tangan si Bu RW itu bengkak, memar. Wih, gila sih. Dan menurut gua di lahan yang dibasmi itu, yang pembersihan lahan itu, menurut gua di situ ya apa ya, bisa dibilang kayak udah jadi rumahnya mereka lah gitu. Ya karena kan kayak itu mimpi gimana ya, kalau gua rasa sih mimpinya bukan kayak sekedar bunga tidur gitu, tapi ya orang kayak bangun-bangun langsung tangannya memar gitu kan, pasti ada apa-apanya mungkin ya, mungkin. Nah, lanjut ke cerita itu nyebar ke kampung sebelah, pokoknya ke semuanya nyebar lah istilahnya gitu, sampai ke telinga sepupunya itu si pengirim ini. Nah, sepupunya mikir-mikir dong ya, karena kejadian itu pun kayak janggal juga yang dialami sama anaknya. Katanya anaknya itu pas balik dari puskesmas itu kayak malamnya tuh nggak wajar gitulah, ketawa sendiri, nangis sendiri, kayak diajak main gitu sama, ya kayak diajak main gitulah sama orang, tapi nggak terlihat gitu, istilahnya gitu. Anak itu ngobrol sendiri, nangis sendiri, nunjuk-nunjuk di sudut rumah gitu, dan itu kan nggak wajar ya. Akhirnya si sepupunya ini bawa anaknya ke kayak paranormal gitulah, bisa dibilang paranormal lah. Akhirnya dibawa, pas belum masuk si paranormalnya udah bilang kayak, "Ayo Neng, cepetan, itu di rumah Neng dari tadi udah ada yang nunggu." Si sepupunya ini kaget loh, orang di depan rumahnya kan nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada rumah segala macem. Ya udah, akhirnya dia masuklah, konsultasi segala macem. Si paranormalnya ini bilang kayak, "Oh, ini ada yang gangguin dedeknya," katanya gitu. Setelah itu dilakukanlah mediasi sama si paranormalnya. Jadi ada kayak asistennya gitu, nah dia ngelakuin mediasi berdua. Akhirnya masuklah salah satu penunggu dari kebun pisang yang dibersihin lahannya gitu. Akhirnya ditanya sama paranormalnya itu, katanya, "Maksud kamu apa gangguin anak kecil ini?" Katanya dia itu kayak cuma menggeram gitu, bukan, kayak ditanya gitu kan, "Maksud kamu apa gangguin anak ini?" Terus dia kayak cuma mengeram gitu loh, kayak gitu. Terus dibilangin lagi sama paranormalnya, "Dunia kalian tuh berbeda sama dunia kami, tolong jangan ganggu lah," istilahnya gitu. Terus si salah satu makhluk ini bilang, "Kami nggak akan ganggu kalau kalian nggak ganggu kami." Nah, sontak si paranormalnya kaget dong, emang kami tuh gangguin kalian apa gitu loh. Terus si salah satu penunggunya bilang, "Kalian telah menghancurkan desa kami." Oh kan, gue bilang apa itu, kayak udah ada kayak kerajaan gitu sih kalau gue bilang. Dan si paranormalnya pun langsung keingetan sama kebun yang di depan rumahnya sepupunya ini. Ditanya lagi lah, "Nah, terus sekarang mau kamu apa?" Ya udah, terus kata si penunggunya bilang, "Kembalikan desa kami." Habis itu dia melakukan sebuah perjanjian gitulah sama makhluk itu. Besokannya si paranormalnya datang ke rumah sepupunya ini, dan pas dia datang, si paranormalnya ini ngeliat mereka itu banyak banget kayak gembol barang gitu, kayak ada koper segala macam, kayak orang habis diusir gitu lah. Ya karena wajar lah kan, kayak
rumahnya itu dihancurin, terus dia bingung kan, akhirnya kayak bawa barang-barangnya segala macam. Ya pokoknya suasananya itu kayak orang banyak, terus bawa koper, bawa gembolan gitu, ya bingung nggak tahu harus kemana. Ya udah, habis itu si paranormalnya ngelakuin ritual dan segala macam, akhirnya ya udah, terus dia dialihin lah gitu, dia dipindahin mereka ke salah satu hutan di dekat rumahnya itu, kayak gitu sih. Dan kata paranormalnya itu sepanjang kebun itu yang tadinya belum dibasmi itu emang rumahnya para makhluk-makhluk itu. Kayak ya rumahnya gede gitu ya. Pokoknya kebunnya itu gede banget sih, kayak dari rumahnya si pengirim ini terus ke rumah sepupunya sampai rumah Bu RW-nya itu kebun semua, kayak bisa dibayangin lah kan kayak gedenya semana gitu. Ya udah, habis itu si paranormalnya mindahin makhluk-makhluk itu ke tempat yang baru, akhirnya semuanya kembali berjalan dengan normal. Itu sih ceritanya. Jadi ada pesannya juga nih, kayak buat kalian tuh jangan sembarangan lah kayak ngebersihin ya apapun itulah. Seenggaknya sebelumnya kalaupun kalian ingin bersihin ya permisi gitu lah, ngucapin permisi, ada sopan-sopan lah, karena kan kita nggak tahu di situ ada penunggunya, tahu gimana kan. Ya kita berusaha sopan lah, sebisa mungkin sopan ke semuanya, nggak sesama makhluk yang terlihat aja, ke yang nggak terlihat pun kita harus sopan gitu sih. Itu pesan dari gue. Ya makasih banget nih buat Titanic, username-nya Titanic, unik banget nih. Ya makasih banget udah ngirim ceritanya di Kamis Horor ini. Nah terus lanjut nih cerita kedua. Nah cerita ini dari Tika 8373. Jadi dia ngirim ceritanya tentang keadaan rumahnya yang bisa dibilang angker lah gitu. Jadi dia ini istilahnya gak biasa gitulah kalau tidur tanpa suaminya gitu. Kalau suaminya belum pulang dia gak bisa tidur. Akhirnya dia nungguin lah suaminya itu pulang sampai sekitar jam 3-an gitu lah. Nah pada saat itu dia dengar suara mobil suaminya itu datang, tapi di situ dia ngerasain hal aneh yang nggak biasa dilakuin sama suaminya. Jadi kayak biasanya kan suaminya itu datang terus klakson mobil kalau nandain kalau suaminya pulang, terus buka pagar, terus dia masuk kamar kayak ngelempar topi, ngelempar jaketnya. Terus biasanya juga dia kayak gangguin istrinya itu kayak ya biar bangun gitulah, biar kayak bikinin minum segala macam gitu. Tapi malam itu dia ngerasain hal aneh dari suaminya. Jadi pada malam itu dia nggak dengar mobil suaminya datang, tapi dia nggak ngedengar suara pintu pagar itu dibuka. Yang dia dengar suara langkah kakinya menuju ke kamarnya. Nah pas sudah mau ke kamar dia kayak langsung pura-pura tidur gitulah, Ya udah akhirnya suara pintu kamar dibuka, tapi di situ dia nggak ngedengar suara topinya itu dilempar ke kasur, suara jaketnya itu nggak dilempar ke kasur. Ya pokoknya itu aneh. Langsung biasanya kan suaminya itu habis ngelempar topi terus ngelempar jaket dia langsung ke kamar mandi, dia langsung ke kamar mandinya aja gitu. Kayak biasanya kan gangguin dulu gitu kan, ini enggak, dia langsung ke kamar mandi. Dan di kamar mandi ada suara air, dia dengar suara air gitu kan. Terus suara buang dahaknya si suaminya itu dia masih dengar, tapi yang lempar topi jaket itu enggak dia
temui gitu. Selang berapa lama dia nungguin dong suaminya keluar dari kamar mandi. Pasti nungguin, suara air udah mati, dia nungguin kan, pasti bentar lagi nih keluar dari kamar mandi nih. Pas itu langsung dia dengar suara mobil suaminya itu datang dan langsung mencet klakson. Ih, asli merinding cuy. Berarti kan kayak, wah, ini suaminya baru datang. Nah terus yang di kamar mandi siapa? Waduh, gokil sih asli. Karena gimana ya, mereka yang tak terlihat itu bisa ngikutin keseharian kita gitu loh, kayak pulangnya kayak gimana, gerak-gerik kita pas balik gimana, itu bisa diikutin sama mereka gitu loh. Dan itu yang dirasain sama si pengirim cerita ini. Akhirnya, waduh, dia kaget dong. Suara mobil datang, klakson. Pokoknya kalau ini dia yakin ini suaminya, karena ini dia ngelakuin kebiasaan yang suaminya ini biasa lakuin gitu loh, kayak ngelakson mobil gitu loh. Nah terus dia buka pintu pagar dan masuk kamar, lempar topi, lempar jaket, dan langsung ngebangunin si istrinya. Akhirnya di situ dia langsung bangun gitu lah. Sebelumnya dia kayak ngerasa nggak bisa gerak gitu loh, karena mungkin panik juga ya, scare juga sih kalau gue jadi dia kan, kayak waduh yang di kamar mandi siapa gitu loh. Akhirnya dibangunin, kayak digangguin gitulah istrinya. Akhirnya baru bisa gerak tuh si istrinya itu. Pas itu langsung kayak wah, langsung bisa gerak. Akhirnya si suaminya minta dibikinin minum. Pas dia buka pintu kamar. Jadi rumahnya dia ini tuh bisa dibilang cukup gede gitu, karena katanya sekitar besarnya itu 1000 meter gitu lah, kayak gede gitu. Jarak dari kamarnya ke dapur pun sekitar 400 meter katanya sih itu. Ya udah, akhirnya dia bikinin minum lah buat suaminya. Pas jalan dari buka pintu kamar itu dia udah mulai ngerasa nggak enak, kayak ada sosok di bawah tangga gitulah, sosok hitam gitu. Tapi dia nggak peduliin gitulah, dia tetap jalan menuju ke dapur. Dia buka pintu ruang tamu, jadi pintu ruang tamu langsung ke dapur gitu. Nah buka pintu ruang tamu, di situ juga ada taman terbuka gitu. Nah di situ dia ngeliat ada kayak ada sosok juga, tapi dia nggak peduliin gitulah. Nah pas di dapur dia ketemu sama si Akang gitulah. Jadi di rumahnya ini ada satu pengasuh, dua yang suka bantuin rumahnya, istrinya ini sama 2 anaknya sama suaminya gitulah. Tapi suaminya ini katanya sih jarang pulang ke rumah gitu, karena sering keluar kota gitu, karena ada urusan kerjaan itu segala macem. Akhirnya ya udah balik lagi ke cerita nih ya. Dia di dapur ngobrol sama si Akang. Sebelum dia ceritain, si Akang udah tahu kalau si ibu ini habis digangguin. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol segala macem. Si Akang ini bilang, ya itu mah bu belum seberapa katanya gitu. Tuh lihat di atas katanya, tuh udah ada yang ngeliatin dari tadi tuh. Serem juga cuy. Karena si Akang ini katanya sih bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gitulah gitu. Ya udah, habis itu dia sontak langsung ngeliat ke atas, ya refleks mungkin ya, kayak ngeliat ke atas langsung, serius Kang gitu. Iya serius katanya gitu. Ya udah, akhirnya dia nerusin bikin minum. Nah tapi dispenser itu air panasnya mati gitulah. Jadi dihidupin dulu, nunggu sebentar, nunggu air panasnya mendidih gitu lah ya. Terus suaminya tuh datang kayak minta dibikinin makan gitu loh. Ya udah, akhirnya si istrinya ini bikinin makan dulu. Habis bikinin makan langsung diantarlah makanan itu ke suaminya. Ya udah, si istrinya pun bilang kalau ya udah Kang balik lagi ke kamar, karena dia pikir ya udah subuh juga gitu loh. Dia udah gak takut. Nah situ dia nganterin makanan ke suaminya.
Pas dia balik lagi mau ngisi air, dia mau bikin teh manis gitu kan, teh manis hangat. Nah pas balik lagi dia ingat banget dia naruh gelas di tempat yang buat dispenser gitulah buat nuang air, dia naruh di situ. Pas dia balik itu gelas udah keisi air panas. Asli. Nah terus dia bingung dong, nih siapa yang ngisi gitu loh, karena airnya tuh masih netes gitu loh, kayak baru banget gitu, baru banget diisi. Air dari dispenser itu pun masih netes kecil gitu loh, kayak baru diisi gitu. Jadi sontak dia bingung dong, ini siapa yang ngisi gitu kan. Dia nanya ke akang, dia teriak itu, "Kang, nih barusan ngisi air panas gitu." Si akang bilang, "Enggak bu, saya nggak ngisi." Langsung bingungan dong, scare juga kan kayak gitu kan, siapa yang ngisi gitu kan. Udah dia tanpa basa-basi langsung nganterin air itu ke suaminya. Nah pas dia lagi ngambil gelas, dia ngedengar suara geraman dari kolam yang di dekat dapurnya itu, kayak gitu. Suaranya tuh kayak laki-laki, kayak suara udah tua gitu lah. Asli serem juga sih kalau digituin. Merinding gue sih. Oh ya, dia ngirimin juga keadaan rumahnya nih, kurang lebih kayak gini lah. Oh ya, ini makasih banget sebelumnya buat Tika 8373 udah mau ngirimin ceritanya di Kamis Horor. Makasih banget ya. Lanjut cerita ketiga. Cerita ketiga ini dari Awang Rider 10.05. Jadi dia ngirimin ceritanya, katanya sih dia mau berbagi ceritanya di Kamis Horor karena dia punya pengalaman mistis yang cukup banyak. Nah ini salah satu cerita yang menurut dia paling serem yang dia alami. Jadi cerita ini dari Aceh. Dia tinggal di Aceh. Jadi sebelumnya si Awang ini tinggal di Cianjur karena orang tuanya itu ada pindah kerjaan. Jadi dia pindah ke Aceh gitu istilahnya itu. Langsung aja ke ceritanya. Cerita dari Awang ini terjadi pada tahun 2012 lah, cukup lama, pas dia itu masih SMP. Jadi waktu itu dia baru banget pindah ke Aceh. Kayak dia punya teman baru gitulah. Dia berempat, itulah namanya si Putra, Salman, Bonar, sama si Awang. Jadi mereka ini berempat dan memutuskan untuk nginep di rumah temennya karena orang tua dari temennya ini kayak pergi gitulah, pergi. Dan si Awang dan 3 orang temannya ini memutuskan untuk nginep sekalian malam mingguan gitulah. Anak-anak muda gimana sih ya, akhirnya mereka memutuskan untuk nginep di rumah temennya. Nah jadi ceritanya rumahnya si Bonar ini, jadi dia itu nginep di rumah Bonar gitu ya. Nah rumahnya Bonar ini berdekatan sama villa kosong gitu loh. Jadi villa ini udah nggak ditempatin sama pemiliknya itu udah lama banget gitu loh. Awalnya villa ini ditempatin, tapi setelah 2 tahun kejadian tsunami di Aceh, itu villa ini udah kosong gitu aja, nggak tahu kenapa, ya udah ditinggalin gitu aja. Sampai ya kejadian ini si Awang ini, jadi ya cukup lama juga kan kosong. Ya bisa dibayangin lah istilahnya 40 hari nggak dihuni aja udah ada mereka yang nempatin gitu, apalagi udah lama banget. Nah mulailah si Awang ngerasa nggak enak.
jam 8 dia udah ngedenger suara kayak orang mondar mandir gitu di dekat rumahnya si Bonar ini. Tapi dia nggak begitu mikir yang macam-macam karena kan ya mungkin suara daun gitu, daun kering gitu lah yang ketiup angin. Dia mikir cuma kayak gitu aja gitu. Ya udah akhirnya dia main PS segala macam sampai jam 12. Pas jam 12 si Awang ini kebelet kencing gitu lah istilahnya. Akhirnya dia turun dong ke bawah. Jadi rumahnya si Bonar ini tingkat gitulah. Dia main di lantai 2. Jadi karena dia kebelet kencing, akhirnya dia turun ke bawah, kamar mandinya di bawah. Pas dia selesai dari kamar mandi, dia ngedenger ada suara cewek nangis. Iya, asli merinding cuy. Karena gimana ya? Kata si Awang ini di situ dia nggak kayak rumahnya itu kosong, dan di rumahnya si Bonar ini yang nggak ada cewek gitu loh selain ibunya, dan ibunya dan bapaknya ini lagi nggak ada di rumah gitu loh. Dan dia bingung dong, suara cewek siapa nih nangis. Dan suara itu berasal dari jendelanya rumahnya si Bonar ini. Ya udah akhirnya si Awang ini karena penasaran, dia lihatlah, dibuka jendelanya, nggak ada apa-apa, tutup lagi. Selang berapa detik itu jendela ada yang ngetok men, asli gokil. Yang ngetok, tok tok tok. Dibuka lah sama si Awang. Pas dibuka ternyata ada sosok kuntilanak di situ. Mukanya itu katanya hancur, rusak, itu kebelah, nggak ada matanya. Rambutnya itu acak-acakan sampai ke lantai, panjang itu sampai ke lantai, itu acak-acakan katanya. Pasti gokil, serem banget sih. Langsung sontak dia kaget dong. Pas dibuka langsung face to face gitu sama Mbak Kunti gitu loh. Ih, asli merinding gue. Yaudah, langsung dia kaget. Dia langsung naik ke atas ke kamarnya si Bonar. Dia cerita lah ke anak-anak gitu lah. Katanya gue bisa ngeliat sosok Mbak Kunti gitu loh. Terus seriusan lu, kata anak-anak gitu kan. Nah, si Bonar ini batu, dia tuh nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu. Dia malah bercandain gitu loh, kayak ya udah sekalian aja ajak kesini gitu. Gokil. Terlalu apa ya kalau gue bilang, tengil gitu loh si Bonar ini. Nah ya udah dong, ditambah lagi si Salman ini bener-bener dia tuh nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Langsung nantangin gitu, mana sih gitu, penasaran aku mau pengen lihat setan katanya gitu. Selang berapa detik Salman ngomong kayak gitu, itu jendela kamar ada yang ngetok, tok gitu. Sama si Salman dibilang siapa gitu, diem aja tuh, gak ada yang jawab. Selang berapa detik ngetok lagi, tok. Ganggu aja lu, kata si Salman gitu. Yang buka gorden, bener dong, ada sosok kuntilanak. Iya asli gokil sih, merinding gue. Jadi sosoknya ini katanya nggak ada badannya, itu setengah doang gitu loh, setengah badan terus sisanya nggak ada. Iya asli gokil, serem banget cuy. Rambutnya panjang gitu, bayangin. Terus badannya cuma setengah, asli gokil cuy. Akhirnya mereka tuh langsung lari, terbirit-birit gitu, langsung ke kamar kakaknya, ngumpet di kamar kakaknya gitu. Dan katanya si Bonar itu tadi sempat ngeliat juga sosok kuntilanak itu, tapi dia nggak berani cerita. Aduh, gokil sih asli.
rumahnya itu emang angker banget sih rumah si Bonar ini kalau gue bilang. Jadi rumahnya ini ya nggak sekitar 20 meter lah dari villa yang kosong gitu kan ya mungkin makhluk-makhluk itu berasal dari villa tersebut gitu ya, mungkin, tapi nggak tahu juga men, who knows. Ya udah gitu, mungkin segitu aja nih dari Kamis Horor episode ke-17. Makasih banget buat kalian semua yang udah ngirim ceritanya. Buat yang nonton, jangan nonton aja, jangan lupa subscribe, like, komen juga di bawah. Dan kalian yang punya cerita serem bisa DM gue aja langsung gitu lah. Nanti kalau misalkan cerita kalian seru dan serem, bisa gue bacain di next episode. Ya udah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-17. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.